Hanya kalian kelewatan. Saya udah dapat perintah. Kalian kelewatan. Saya udah dapat perintah. Kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, masih bersama saya di Sang Idealis Official. Kita masih diobras sahabat, masih diobras. Obrolan berakal sehat. Terkait dengan obrolan berakal sehat, benar-benar kita ngobrol sesuatu yang sangat viral, dan kita ngobrolnya menggunakan akal, tidak perlu menggunakan emosi dan asumsi, ya sahabat. Di balik pengepungan rumah Nikita Mirzani dan penetapan Nikita Mirzani sebagai tersangka serta laporan Nikita Mirzani ke Divisi Propam Mabes Polri, ada hal yang menarik yang perlu Sang Idealis ungkapkan di sini. Demi mengungkap sebuah kebenaran, menyajikan berdasarkan fakta di balik peristiwa. Ini benar-benar ada di balik kejadian pengepungan rumah Nikita Mirzani oleh kepolisian dari Polres Kota Serang. Saya tidak akan mencari kesalahan dan juga tidak membenarkan, ya, karena kebenaran itu akan nampak dengan sendirinya ketika kita benar-benar melakukan hal yang benar. Sahabat, di balik pengepungan terjadi perdebatan yang sangat seru, ya sangat seru, antara seorang Nikita Mirzani dan belasan polisi yang sedang mengepung rumahnya dalam menjalankan tugas. Saya akan menyajikan kepada sahabat, ya, sepenggal kata. Sepenggal kata ini memiliki makna yang sangat luar biasa dan penuh dengan misteri. Apakah itu? Mari kita dengarkan untuk sahabat semua. Hanya kalian kelewatan. Saya udah dapat perintah. Kalian kelewatan. Saya udah dapat perintah. Ini sahabat, saya akan buka untuk sahabat semua, ya, dari sini ya, dari sini. Nanti juga kita akan tayangkan di situ ya, di layar ya. Ada kalimat yang keluar dari Nikita Mirzani yang bagi saya adalah suatu hal yang perlu dipertanyakan. Dan yang tahu ini hanya Nikita Mirzani. Bentar sahabat ya. Kalian kelewatan. Saya udah dapat perintah. Saya sudah mendapat perintah. Ada kalimat di sini ya. Kalian sudah kelewatan. Saya sudah mendapat perintah. Anda belum mendengar tadi? Kita ulangi sahabat. Kalian kelewatan. Saya udah dapat perintah. Saya sudah mendapat perintah. Kalimat saya sudah mendapat perintah. Ini adalah suatu misteri sahabat. Bukan misteri yang
makhluk halus bukannya. Yang patut kita pertanyakan. Karena tidak gampang orang mendapatkan perintah. Kata perintah artinya, sahabat sudah bisa ini ya. Kata perintah itu tidak ada yang dari bawah ke atas. Kata perintah itu dari atas ke bawah. Nah, siapa kira-kira yang memberi perintah untuk Nikita Mirzani? Inilah yang saya maksud dengan misteri. Sahabat, perintah itu sering kita mendengarkan. Ada kata-kata siap menjalankan perintah, artinya ada yang memerintah. Siap laksanakan perintah, artinya ada yang memerintah. Nah, terhadap Nikita Mirzani, seorang ibu rumah tangga yang saat itu sedang menghadapi polisi dalam rangka membawa dirinya dengan surat perintah. Dengan surat perintah, kemudian Nikita Mirzani mengeluarkan juga kata-kata dengan dapat perintah. Saya akan perdengarkan kembali kepada sahabat biar tidak penasaran. Nanti juga kita akan membuat slow motion terkait kalimat ini. Agar kita tidak lagi bertanya-tanya apa sih yang keluar dari perkataan Nikita Mirzani. Ya, mari kita perdengarkan. Saya sudah mendapatkan perintah. Sementara polisi-polisi yang bertugas tadi juga dengan surat perintah. Ya, ini masih perlu kita dalami dan perlu kita kaji. Kenapa saya fokus ke satu kalimat ini, sahabat? Karena ada sesuatu di balik pengepungan Nikita Mirzani. Nikita Mirzani adalah seorang ibu rumah tangga, seorang janda beranak 3 yang sangat kontroversi dengan pernyataan-pernyataan. Namun di balik kontroversinya, dia juga memiliki pergaulan yang sangat luas. Sangat-sangat luas. Dan memiliki penggemar yang begitu banyak, bahkan jutaan di Indonesia ini. Kira-kira kalimat perintah ini apakah dari penggemarnya? Saya belum mendapatkan konfirmasi terkait dengan hal ini. Ya sahabat ya, saya belum mendengar konfirmasi terkait dengan informasi ini. Namun memang faktanya setelah perdebatan yang begitu sengit dan saling saut menyaut, pertanyaan jawaban, pernyataan dan sebagainya antara polisi dan Nikita Mirzani, memang ada hal yang berbeda. Polisi akhirnya tidak jadi menjalankan perintahnya untuk melakukan tugas menangkap atau membawa Nikita Mirzani karena dia sudah ada surat perintah. Kenapa hal ini bisa terjadi, sahabat? Mungkin sahabat anggap bahwa ini hal yang lumrah. Tapi bagi sang idealis tentu saja menjadi penasaran. Kok bisa ya? Sudah memegang surat perintah, tapi tiba-tiba mundur dari lokasi. Target sudah di depan mata. Dan bertemu wajah. Surat perintah sudah ada.
Artinya legalitas sudah ada. Kenapa tiba-tiba mundur dan meninggalkan lokasi di mana lingkungan Nikita Mirzani berada? Masih banyak pertanyaan di sini, sahabat. Walaupun hanya sepenggal kalimat, namun maknanya sangat besar. Anda penasaran? Sama, saya pun penasaran. Mari kita lihat yang berikutnya. Setelah saya mengamati semua perkataan-perkataan, semua perdebatan, semua pembicaraan, di balik yang dibicarakan oleh Nikita Mirzani, tadi sudah kita bahas mengenai ada perintah. Saya sudah mendapat perintah. Namun selain itu, sahabat, ada kalimat yang justru sangat bikin penasaran, termasuk saya. Mari kita dengarkan. Dapat izin. Dapat izin. Ya. Ada kalimat yang dikeluarkan oleh Nikita Mirzani pada para polisi yang sedang mengepung rumahnya. Kalimatnya, saya sudah mendapat izin. Ini kalimat luar biasa, sahabat. Siapa yang memberi izin? Izin apa yang diberikan? Pantas saja polisi yang mau menangkapnya atau mau membawanya, yang tadinya bersikeras akan membawanya, tidak jadi, sahabat. Urung niatnya. Ada apa? Ya, kita ulangi lagi ya, sahabatnya. Kita ulangi lagi agar sahabat tidak semakin bertanya-tanya. Penasaran boleh-boleh saja. Siapa yang memberi izin? Anda penasaran? Sama, saya juga penasaran. Makanya saya perdengarkan ini. Agar kita tahu siapa kira-kira yang memberi izin. Kita dengarkan. Sudah dapat nih, dapat izin. Izin. Ya. Sudah dapat nih, dapat izin. Ya. Nah, Anda mau berpikir orang yang bisa memberikan izin adalah orang yang tentu saja di atas kita. Contoh, seorang guru mau keluar dari kantor, mau keluar jalan-jalan, izin kepala sekolah. Guru izin sama kepala sekolah. Seorang karyawan ingin cuti, sudah dapat persetujuan, izin dari pimpinan. Seorang pegawai negeri di pemerintahan kabupaten mau ngambil ada keperluan misalnya, mendapatkan izin dari bupati. Orang yang memberikan izin pasti orang yang lebih tinggi. Ini analisa sederhananya. Seorang murid di sekolah meminta izin, tidak izin sama murid juga, tapi minta izin sama guru atau wali kelasnya. Nah, sekarang Nikita Mirzani menyampaikan, dan ini tersebar, saat
Ini tersebar. Kalau sahabat-sahabat jeli, kalau teman-teman jeli, di sini justru kita akan penasaran. Siapa yang memberi izin? Ya. Mungkin sahabat masih penasaran. Saya akan coba anukan lagi ya. Ini suara Nikita Mirzani. Benar-benar suara Nikita Mirzani. 100%. Dapat izin. Ya. Sudah dapat nih. Sudah dapat izin. Saya sudah dapat izin. Nih, saya nih sudah dapat izin. Artinya begini sahabat. Kalau tiba-tiba Nikita Mirzani menyampaikan kepada polisi yang sedang bertugas, kemudian setelah melakukan perdebatan, kemudian tiba-tiba menyampaikan bahwa nih saya sudah mendapatkan izin, Artinya ini perkiraan cerdas saja ya sahabat ya, bukan asumsi yang salah ya. Artinya Nikita Mirzani berhubungan pada seseorang entah siapa kita tidak tahu ya sahabat ya, katakanlah Mr. X ya. Dan orang yang di sana, yang Mr. X tadi menyampaikan, oke, baiklah kalau begitu, saya izinkan. Maka Nikita Mirzani mengucapkan kalimat yang ini tadi. Ini nih, saya sudah mendapatkan izin. Izin apa kira-kira? Bikin penasaran sahabat. Ya, namun setelah kejadian dua kalimat tadi ini ya, kejadian Nikita Mirzani mengucapkan dua kalimat ini. Sahabat masih ingat Nikita Mirzani didatangi rumahnya di Pesanggerahan ya. Itu berjam-jam sahabat. Berjam-jam mulai jam 3. Tiba-tiba sekitar jam 8 pagi. Polisi yang sedang bertugas dengan surat perintah tugas tiba-tiba meninggalkan tempat tersebut tanpa membawa target. Kira-kira ada apa? Kemudian apa hubungannya antara polisi yang meninggalkan lokasi sekitar rumah Nikita Mirzani yang sudah berjam-jam melakukan pengepungan, tiba-tiba meninggalkan tempat tanpa membawa target yang sesuai dengan surat perintahnya. Ada apa? Disinilah sahabat ya, saya sang idealis officer tidak akan berhenti untuk mencari tahu, menggali. Sedikit demi sedikit yang akan saya persembahkan untuk sahabat semuanya. Kita akan menggabungkan kalimat-kalimat ini pada fakta-fakta yang terjadi saat itu. Kita nantikan sahabat. Udah dapat nih, udah dapat izin. Ya. Sahabat, kalau saya boleh mengulang bahwa pada saat penggerebekan di rumah Nikita Mirzani pada tanggal 15 Juni 2022 pada pukul 03.00 ya, menurut informasi yang berkembang,
itu terjadi perdebatan yang sangat alot. Bahkan mungkin sahabat sudah juga melihat dari tayangan yang kemarin, terjadi kontra dialog bahwa Nikita Mirzani itu akan dibawa. Bahkan rumahnya itu sudah didobrak bahasanya ya. Tanda kutip ya, dobrak untuk ingin masuk polisinya ini. Namun Nikita Mirzani setelah sempat menemui dan juga sempat berteriak, kemudian dipersilakan untuk ganti baju untuk mempersiapkan untuk ikut, Nikita Mirzani kemudian masuk ke dalam rumah. Setelah masuk ke dalam rumah, Nikita Mirzani tidak tinggal diam, bahkan mengucapkan kalimat-kalimat yang salah satu kalimatnya adalah ini tadi ya, saya perdengarkan untuk sahabat ya. Kalimatnya ini sebenarnya menyarankan polisi agar kalau datang jangan pagi-pagi gitu. Saya perdengarkan untuk sahabat semua. Saya ulangi lagi ya sahabatnya. Sarapan. Jam 3 mau ngapain cari kuntilanak? Nah, di percakapan ini Nikita Mirzani sebenarnya menyampaikan kepada polisi, kalau mau datang ke rumah saya Pak, jam 7 atau jam 8. Sambungnya, jam 3 mau ngapain? Mau cari kuntilanak. Ini ya sahabat ya. Saya akan ulangi lagi. Sarapan. Jam 3 mau ngapain cari kuntilanak? Jam 3 mau ngapain? Mau cari kuntilanak. Ini karena setelah Nikita Mirzani berada di rumahnya, di atas rumah, kan melihat ke bawah bisa tuh, masih terlihat polisi-polisi yang ada di depan rumahnya. Berjalannya waktu ini kan jam 3 nih sahabat, jam 3, jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, jam 8, jam 9. Nikita Mirzani belum keluar. Setelah polisinya pergi, Nikita Mirzani konferensi pers kepada para wartawan, karena Nikita Mirzani kan live sahabat melalui akun Instagram ya kalau nggak salah, sehingga wartawan tertarik untuk datang ke tempat Nikita Mirzani dan konferensi pers. Setelah polisinya pergi, baru Nikita Mirzani konferensi pers terkait dengan kronologis pengepungan rumahnya. Dan mungkin ini sudah beredar juga di media massa dan media sosial ya, mungkin sahabat juga sudah membacanya. Nah, pertanyaan adalah, kira-kira siapa yang memberi perintah di balik suara Nikita Mirzani? Dan siapa yang memberi izin? Ini untuk sahabat semua, apabila sahabat penasaran, mari kita simak percakapan Nikita Mirzani saat menerima perintah. Jangan kemana-mana sahabat, karena sang idealis
akan mengabarkan terus untuk sahabat semua. Hanya kalian kelewatan. Saya udah dapat perintah. Kalian udah dapat nih, udah dapat izin. Ya. Demikian sahabat, semoga apa yang saya tayangkan ini ada manfaatnya untuk sahabat semua. Saya tahu sahabat semua penasaran, karena saya juga masih penasaran. Tunggu tayangan berikutnya di episode yang akan datang. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.